Setelah 3 hari, Nabi SAW dan Abu Bakar pun keluar dari Gua Thur menuju ke arah Madinah dengan melalui kembali pinggiran Mekah. Saat melewati pinggiran Mekah terdapat sebagian dari orang dari suku Jush'um. Ya. Ini yang kita akan tutup dengan ini ya. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Nanti jadi sahabat nih. Nah suku Jush'um ini salah satu suku yang memang ikut terlibat mencari Nabi SAW dan Abu Bakar dan ingin memperebutkan 100.000 unta ini. Nabi SAW setelah 3 hari ya di Gua Thur, orang-orang Quraisy bingung cari, beliau lewat dengan untanya dari pinggiran, lewat menuju ke arah Madinah sekarang. Suraqah bin Malik ini langsung curiga karena kedua unta yang sedang lewat mungkin itu untanya Nabi SAW dan Abu Bakar. Kaumnya sempat berkata, mungkin itu Muhammad. Jadi kejauhan kan, samar-samar. Lalu karena Suraqah ini tamak, dia yang mau dapat 100.000 ekor unta, dia mengalihkan perhatian mereka sambil berkata, bukan, itu Fulan bin Fulan yang keluar karena punya hajat. Maka kaumnya pun percaya karena Suraqah tidak langsung berdiri, tapi ia duduk dulu bercerita dengan mereka agar tidak dicurigai. Setelah beberapa waktu kemudian dia pamit, lalu dia ke rumahnya dan menggunakan pakaian perang lalu menyusul Nabi SAW dan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengelilingi Nabi SAW. Ini perlindungan kedua dari Abu Bakar. Setelah tadi memasukkan kakinya di lubang-lubang gua, sekarang perlindungan yang kedua. Kata ulama ini juga hikmah kenapa Abu Bakar dipilih. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini selalu mengelilingi Nabi SAW. Terkadang beliau berada di depan Nabi SAW, terkadang di belakang, terkadang di kanan, terkadang di kiri. Ya, sementara Nabi SAW tenang saja sambil membaca Al-Quran. Tapi dengan banyaknya gerakan Abu Bakar, akhirnya Nabi SAW merasa terganggu dan bertanya, ada apa dengan kau wahai Abu Bakar? Jawaban beliau radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku sangat khawatir. Saat aku sedang berada di hadapan Anda, aku khawatir musuh datang dari arah belakang Anda. Maka aku ke belakang Anda. Begitu pula pada saat aku ada di kanan kiri Anda. Kalau di sebelah kanan aku khawatir nanti musuh sebelah kiri, maka aku ke sebelah kiri. Sebelah kiri aku khawatir musuh sebelah kanan. Jadi terus dikelilingi Nabi SAW. Siap mati untuk Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau takut wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Sekali lagi keyakinan Nabi SAW ini luar biasa. Bukan hanya beliau seorang Nabi, tapi memang yakin keyakinan ini perlu ditanamkan. Maka Abu Bakar pun radhiyallahu anhu menjadi tenang setelah itu. Tidak lama kemudian Suraqah tiba sekitar jarak bisa melempar panah. Kita tutup pertemuan ini dengan kisah Suraqah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu gelisah sementara Nabi SAW tetap tenang membaca Al-Quran. Abu Bakar lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh orang itu, Abu Bakar tidak tahu kalau Suraqah, ya kan gitu, karena dari kejauhan. Biasanya ada jarak, orang dulu kalau sudah menggunakan tombak atau panah tahu jarak berapa meter itu sudah bisa dijangkau dengan tombak atau panah. Abu Bakar sudah bisa terka, mengatakan, sungguh ya Rasulullah, ia telah mencapai jarak bisa melemparkan tombaknya ke arah kita. Maka Nabi SAW pun berdoa pada Allah SWT mengatakan, ya Allah, ambil alihlah orang itu. Tiba-tiba kuda Suraqah tertanam ke dalam tanah. Suraqah lalu berkata, aku pun terjatuh yang mana aku belum pernah jatuh dari kuda sebelumnya. Jadi perlu anda tahu Suraqah ini terkenal di suku Jush'um adalah prajurit yang paling kuat dan paling pemberani. Kalau ada perang sukunya dia selalu di depan, gitu kan? Dan tidak pernah jatuh dari kuda satu kali pun dari pertama belajar sampai pada saat itu. Pada saat Nabi SAW berdoa tiba-tiba jatuh dari kudanya. Artinya di sini Allah ingin menunjukkan tentang kelemahan Suraqah, bahwasanya dia bisa jatuh dari kudanya. Suraqah lalu berusaha bangun lagi untuk melemparkan tombak, ternyata kudanya tertanam lagi. Jadi waktu kudanya jatuh, didirikan sama Suraqah, dikeluarkan, kemudian dia coba menyerang lagi. Maka yang kedua kalinya terjatuh lagi dan tertanam lagi kaki kudanya di dalam tanah. Lalu ia mencoba untuk yang ketiga kalinya, ternyata terjadi hal yang serupa. Maka Suraqah pun berkata, aku sadar bahwasanya Muhammad pasti ada yang bela dan menolongnya. Lalu dia teriak dengan suara keras, wahai Muhammad, tolong berikan aku keamanan. Artinya aku yakin tidak akan menyerangmu lagi, tapi berikan aku keamanan bahwasanya kalian juga tidak akan serang aku. Nabi SAW berkata, siapa engkau? Dia berkata, aku Suraqah bin Malik. Nabi SAW bersabda kepada dia, ya, bagaimana perasaanmu wahai Suraqah? Ini yang mukjizat yang luar biasa ya. Waktu itu Suraqah masih dalam keadaan kafir, nanti Suraqah akan masuk Islam. Apa kata Nabi? Bagaimana perasaanmu wahai Suraqah sementara kedua gelangnya Raja Kisra. Raja Kisra ini raja yang paling kuat zaman itu, dan gelangnya itu terkenal terbuat dari emas dan sangat berat karena orangnya fisiknya besar. Dia bisa ngangkat sekian puluh kilo di tangan kiri kanannya itu emas, jadi gelangnya dia.
Kata Nabi SAW, bagaimana perasaanmu ya Suraka sementara kedua gelangnya Raja Kisra, ya, itu berada di kedua tanganmu. Maka Suraka berkata, Kisra Ani Sinwan, namanya dia Kisra Ani Sinwan, raja itu ya. Kata Nabi SAW, Kisra Ani Sinwan. Suraka berkata, wahai Muhammad. Jadi waktu itu Suraka belum tangkap nih, apa maksudnya. Ya, jadi cuma dia mengatakan, apakah Kisra Ani Sinwan yang anda maksudkan? Saya akan pakai gelangnya. Kata Nabi SAW, iya. Kan gitu. Tapi Suraka belum tangkap apa maksudnya. Dia cuma meminta keamanan. Dia bilang, wahai Muhammad, tulislah untukku jaminan keamanan agar dapat kugunakan kapan aku butuhkan. Artinya ada tulisan Nabi bahwasanya kamu akan aman dari kaum muslimin dan dari saya gitu. Nabi SAW berkata pada Abu Bakar, tulislah untuknya wahai Abu Bakar. Abu Bakar lalu radhiyallahu anhu menulis surat keamanan untuk Suraka, tapi dengan syarat ia tidak boleh menginfokan kepada Quraisy keberadaan Nabi SAW dan Abu Bakar. Saat pembebasan kota Mekah, Suraka pun masuk dalam tawanan. Jadi Suraka tetap dalam keadaan kafir ya, sampai Nabi SAW menyerang Mekah. Waktu sedang serang Mekah, Suraka masuk dalam tawanan, gitu kan, ditawan oleh kaum muslimin. Dan ia sempat mengeluarkan surat yang ditulis oleh Abu Bakar, ya, yang diperintahkan Nabi tadi untuk memberikan keamanan. Diingatkan, inilah saya punya surat dari Nabi kalian. Maka Nabi SAW pun mengatakan, hari penuaian janji dan kebaikan, bebaskan dia. Artinya betul memang surat itu saya kasih keamanan, tidak masalah, dia tidak perlu dibunuh gitu. Di zaman Umar bin Khattab, ini kisah yang luar biasa, kita tutup dengan kisah ini. Di zaman Umar bin Khattab, jadi setelah pembebasan kota Mekah, Suraka berjalan, Nabi SAW meninggal, Suraka masuk Islam setelah itu. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan Suraka ini adalah ya, tabi'in, bukan sahabat, karena dia masuk Islam setelah Nabi SAW meninggal gitu. Ada juga sebagian mengatakan dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah, itu berarti masuk dalam kategori sahabat, tapi umumnya mengatakan dikatakan tabi'in. Ada kisah yang luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab, Suraka ini masih hidup dan sudah masuk Islam gitu kan, tinggal di Madinah. Umar bin Khattab ini mengirim pasukan ke Persia, menyerang Persia, dan pada zaman itulah Persia takluk di tangan kaum muslimin. Jadi tadi yang Kisra itu raja Persia takluk dan dikalahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Nah waktu itu Nabi SAW yang pernah bersabda, istana Kisra akan diterobosi dan ditaklukkan oleh segelintir dari sahabatku. Ahli sejarah nanti kita akan pelajari insya Allah kalau Allah masih mudahkan pada saat zaman Umar bin Khattab nanti ya akan ada segelintir sahabat. Sebagian ahli sejarah mengatakan cuma 12 orang sahabat yang berdiri depan istana Kisra dan masuk sementara Kisra sudah lari dengan pasukannya. Nah banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan dari Kisra ini. Di antaranya ada karpet. Jadi Kisra itu punya istana besar sekali. Saking luasnya istana dia dan tempat dia untuk duduk di singgasananya, ada satu karpet yang dibuat panjangnya dan lebarnya 60 siku kali 60 siku. Jadi kalau 60 siku itu kurang lebih 27,5 meter kali 27,5 meter itu. Luasnya karpet. Tidak ada karpet sekarang sebesar itu gitu. Dan itu karpetnya kalau dibuka, khusus dibuka kalau lagi musim dingin. Musim di sana kan di Rusia itu salju ya. Ini dulu di daerah Rusia gitu. Ini Kisra itu. Kemudian kalau musim dingin ditebar karpet tersebut, nanti ada dari karpet juga dibuat itu ada pohon-pohon dari karpet gitu. Ada kayak dia seakan-akan di kebun gitu kan. Kayak karpet itu. Nah itu termasuk ghanimah. Kaum muslimin waktu itu bingung mau diapain nih karpetnya nih. Kita mau apain sekarang ini ghanimah harta rampasan perang dan dia untuk mujahid-mujahid saja gitu kan. Maka mereka sepakat kita kirim aja ke Madinah. Harta-harta yang kita tidak perlukan mujahidin kirim ke Madinah aja. Yang lainnya dibagi untuk mujahidin. Di antara yang dikirim adalah karpet dan 2 gelangnya Kisra. Dikirim ke Madinah. Waktu tiba di depannya Umar, Umar lihat, Umar mengatakan segala puji bagi Allah ya yang telah menundukkan orang-orang yang mencintai dunia seperti ini. Artinya lihat sekarang sudah jadi kenangan saja, gitu kan? Lalu dibagi-bagilah sama Umar apa karpetnya disuruh potong-potong. Jadi karpet yang bagus tadi dipotong-potong. Kata Ali, aku mendapatkan radhiyallahu anhu potongan karpet ukuran aku bisa sholat, gitu kan, kecil. Kayak kita karpet gitu. Yang aku jual sampai seharga 600 atau 60 atau 600 dinar gitu. Harganya mahal sekali gitu. Kemudian waktu Umar melihat, ini saksi bahasan kita tutup dengan ini. Waktu Umar melihat 2 gelangnya Kisra, Umar bilang begini radhiyallahu anhu, mana Suraka bin Malik? Suraka bin Malik itu sudah masuk Islam ya. Suraka nggak ikut perang ke Kisra. Lalu mereka bilang, ada ya Amir Mu'minin, dipanggil. Waktu Suraka datang, kata Umar, wahai Suraka, ini gelangnya Kisra, menjadi ghanimah muslimin.
kenakan di tanganmu sekarang dan kelilinglah satu kota Madinah sambil kamu menyampaikan muslimin apa yang Nabi telah sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun rahimahullah waktu itu memasukkan ya gelang itu di tangannya sambil ya tersenyum dan meneteskan air mata berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada saya, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau dua gelangnya Kisra di tanganmu? Nabi sampaikan kapan? Sebelum hijrah. Ini terjadi kapan? Di zaman Umar bin Khattab, gitu kan? Jadi beberapa tahun ke depan ini sebuah mujizat dan betul-betul apa yang Nabi sampaikan telah terjadi. Gelangnya Kisra berada di tangannya Suraka dan Umar radhiyallahu memberikan Suraka sebagai hadiah karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.